Halo, balik lagi di Tamrin 10 Podcast barengan saya Akbar. Apa kabar semuanya? Semoga yang lagi nonton di sini sehat-sehat semua, tetap jaga jarak, pakai masker kalau misalnya mau keluar. Episode kali ini Tamrin 10 kedatangan tenan baru di Tamrin 10 Food and Creative Park, yaitu Jakarta Coffee. Kita sudah ketemu dengan ownernya, Bapak Arifin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Pak, kita kan baru kenal nih, Pak ya. Kita mau kenalan dulu deh yang pertama ya. Bapak, itu bisnis Jakarta Coffee itu awalnya tahun berapa, Pak, dan di mana? Sebenarnya Jakarta Coffee ini sudah 5 tahun yang lalu. Oke. Ya, kita bicara Jakarta Coffee. Di awal saya balik masuk Indonesia 5 tahun yang lalu, dan saya melihat sebuah Jakarta ini kan dengan identik dengan Monas ya, gitu. Sehingga kami membuat sebuah branding company namanya Jakarta Coffee. Kenapa kita pakai nama Jakarta Coffee gitu? Padahal saya juga sebenarnya menjual kopi di seluruh Nusantara. Nah, itu dia. Gitu. Berarti yang di luar-luar juga namanya Jakarta Coffee juga? Jadi yang di luar-luar itu namanya misalnya ini Malang Coffee, member of Jakarta Coffee. Ada di Bali Coffee, member of Jakarta Coffee. Karena bagaimanapun Jakarta itu kan memiliki sebuah nama yang besar dan sudah dikenal di internasional gitu. Nah, store pertama ini Jakarta Coffee di mana, Pak, dan tahun berapa? Jadi store pertama Jakarta Coffee ini sebenarnya Jakarta Coffee kita develop. Tujuan utamanya adalah kita bukan ingin menciptakan 100 store, itu tidak. Tetapi ini adalah pembinaan. Menciptakan adalah millennials untuk bisa memiliki keberanian menjadi wirausahawan gitu. Jadi kami punya di Ancol, punya training center di Ancol, mengundang anak-anak muda milenial yang ingin belajar menjadi barista itu secara gratis. Menjadi orang roastery gitu ya, gitu. Karena apa, Jakarta Coffee sebenarnya kita juga punya kebun kopi. Dan apalagi di kebun kopi kita punya hampir di beberapa daerah, contohnya di Malang itu kita ada Robusta Coffee Malang. Di Temenggung kita juga punya Robusta. Nah, di Batu kita punya Arabica. Nah, contoh-contoh di situ, terus kita sharing dengan di Aceh gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jakarta Coffee pada dasarnya juga memang kita membantu sebagai platform ekspor kopi ke luar negeri ya gitu. Tetapi sebelum kita ekspor, warga kita terutama Jakarta harus merasakan kopi yang terbaik Indonesia. Iya, gitu. Betul. Pak Adi setuju nggak kalau misalnya kopi Indonesia itu kopi yang terenak? Itu udah pasti. Ya. Kalau kopinya Indonesia dimanapun sudah masuk auction internasional sekarang. Bukan hanya wine sekarang. Iya, betul. Kopi bahkan punya value, sudah gaya hidup, lifestyle. Bahkan orang-orang luar pun menganggap kopi Indonesia adalah kopi yang paling enak gitu ya. Pastinya begitu. Pak Ari belajar jadi suka ngopi atau mempedalami kopi itu awalnya gimana tuh, Pak? Kalau mau diteruskan kita harus ngopi dulu nih. Baru bisa. Ini semua nih ada harus ngopi dulu kita. Kopi nih. Gitu. Jadi kalau bicara tentang belajar kopi di mana gitu, sebenarnya kita mulai dari lahir nenek moyang kita sudah menyediakan kopi. Contohnya gitu, di kampung dulu kalau ada anak bayi yang lagi panas, bahasanya kena step gitu ya, tiba-tiba dikasih kopi sedikit, tiba-tiba langsung sadar lagi. Dan di dunia sekarang gitu banyak juga orang yang kena stroke gitu ya, atau Parkinson gitu. Begitu minum kopi ini untuk menghilangkan Parkinson adalah ya manfaat kopi juga begitu. Banyak sekali manfaat. Ada 10 manfaat kopi, orang minum kopi. Orang yang kena Parkinson minum kopi jadi aktif, reaktif. Yang jelas orang minum kopi membuat orang happy dan tertawa gitu ya. Jadi kopi menjadi sebuah lifestyle. Apalagi kalau kita bicara Tamrin 10 ini kan adalah di jantungnya kota Jakarta gitu ya. Dan saat ini kalau kita bicara tentang Jakarta Coffee, tidak ada di jantung kota Jakarta Indonesia, itu sayang kan gitu ya. Kan begitu. Bener. Berarti udah dari dulu memang Pak Ari udah pecinta kopi ya lah ya, dari dulu ya. Sebenarnya kalau bicara pecinta kopi, kami ya dari kecil itu tidak ngopi dulunya. Oh gitu? Iya. Pak Ari sendiri pribadi nggak ngopi? Saya dulu tidak ngopi, terus tidak merokok kan gitu. Biasanya kalau orang ngopi itu kan gandengannya rokok. Betul. Gitu ya. Kalau ngerokok gandengannya kopi. Pisang goreng. Ya, sedangkan kita udah dididik dari kecil jangan merokok kan gitu. Sehingga ya saya tidak mengopi kan gitu.
Tetapi begitu kami melihat banyak jeritan-jeritan rakyat Indonesia petani kopi yang mereka bisa menanam tapi tidak bisa menjual. Jadi sekarang saya mendevelop beberapa kebun yang milik masyarakat dan milik kita sendiri, sehingga di situ kita edukasi. Jangan jual hanya green bean-nya gitu. Tapi kita memberikan edukasi diolah kopinya, di roasting dan dibikin powder, bahkan dibikin juga adalah berbentuk botol-botol kopi dan saset-saset kopi kan gitu. Pak Ari kesukaannya pribadi kesukaannya panas atau dingin Pak Ari kalau untuk kopi? Selama itu ada Jakarta Coffee semua saya suka gitu ya. Jadi kita punya beberapa varian kopi yang kita lihat di sini kan ada kopi susu Jakarta gitu. Kopi susu Jakarta ini adalah ada fresh espresso coffee dengan fresh milk ya. Dan ada ginger, ada jahenya. Oh, ada jahenya. Ya, jadi itu khasiatnya apa itu tadi? Jahe juga menambah stamina kita. Kopi juga membuat itu tadi ya, yang tadi beberapa manfaat itu. Tadi. Juga di sini ada kopi susu kemang, ada kopi selendang mayang, Sunda kelapa. Kenapa? Supaya milenial sekarang ingat bahwa Jakarta itu ada Sunda kelapa. No, ini nama apa menunya itu nama-nama daerah di Jakarta ya? Nama-nama menu di Jakarta. Susu Kemang, tapi bukan dari Kemang ya. Bukan dari Kemang. Jadi kita bukan hanya menjual kopi, tapi kita mengedukasi bahwa supaya milenial ini tahu nih, jangan cuman kamu dari mana Jakarta ada apa nggak tahu gitu ya. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi varian kopi itu macam-macam. Ada juga taro mix dengan kopi, sehingga taro kopi. Ya, ada juga namanya cold brew coffee ya. Cold brew coffee itu orang kan selama ini taunya kalau bicara kopi mesti dimasak pakai air panas. Padahal kopi yang enak, yang termahal itu adalah prosesnya adalah dimasak dengan air es. Jadi kopi dibikin powder, bubuk, itu dikasih es batu atasnya, jadi dripping gitu. Dan itu prosesnya butuh 2 hari 2 malam. Buat jadi satu botol? Bukan jadi satu botol ini. Biasanya di hotel-hotel bintang 5, satu botol ini dijualnya adalah 180.000. Sedangkan ditampilin 10, kita hanya jual 20.000. Nah, ini ya. Dan bahkan banyak juga ada beberapa klien customer datang ke sini gitu, kok 20.000 gitu. Akhirnya kita kasih bayar boleh nggak bayar boleh juga gitu. Asal yang penting bisa merasakan kopi Jakarta. Ya gitu. Artinya yang penting orang itu meminum kopi Jakarta Coffee. Kalau sudah minum produk Jakarta Coffee artinya mencintain Jakarta. Karena dari logo sendiri kita udah ngelihat ada Monasnya sendiri. Ya, banyak juga isu di teman-teman pengusaha-pengusaha kopi, petani. Kenapa sih Jakarta memang ada kopi gitu? Di mana ada kebun kopi gitu? Jakarta memang tidak ada kebun kopi, tetapi dulu dari kolonial Belanda membawa biji kopi itu kan masuk di Indonesia lewat Jakarta kan gitu. Dan ada pohon kopi besar tuh Monas itu. Ini seperti identik adalah pohon kopi. Maka dari itu kita angkat Monas sebagai ikonnya Jakarta Coffee gitu. Nah, ngomong-ngomong soal milenial saya, Pak, kan tadi Pak Ari sempat menyinggung mereka dari Jakarta Coffee itu diedukasi untuk cara jadi barista, cara brewing gitu seperti apa. Nah, itu kalau misalnya mereka mau buka usaha itu apakah dimodalin juga sama Jakarta Coffee atau gimana, Pak? Ya sekarang kita memang menjaring milenial ya. Jangankan mereka mau usaha ada modal gitu ya. Dia minta uang dari orang tuanya juga sekarang lagi tidak punya income yang cukup gitu ya. Sehingga Jakarta Coffee memberikan sebuah peluang kepada mahasiswa-mahasiswa pelajar ini yang sudah cukup umur ya. Di situ kita ajarin menjadi barista. Yang mereka ternyata tidak punya passion untuk jadi barista, di sini menjadikan reseller kita gitu. Jadi mereka kita ajarin, kita tahu tentang sejarah kopi, tahu tentang green bean coffee, roasted bean coffee, tahu produk-produk kopi Nusantara supaya bisa cerita. Ini kalau dicerita misalnya minum kopi susu Jakarta, ditanya apa aja itu kopi. Apa isinya kopi? Kita nggak boleh mengatakan itu hanya kopi. Jakarta Coffee itu di dalamnya ada fresh coffee yang dibuat pakai mesin espresso, tapi kopinya adalah misalnya ini dari Dampit Malang misalnya, dari Aceh Gayo gitu. Jadi ini kita ceritakan. Harus tahu juga ya. Apa Aceh Gayo? Ceritakan kenapa? Karena kopi Arabica itu misalnya dari Aceh itu atau dari Toraja, dia punya ketinggian dari level sea level itu ketinggiannya minimal biasanya 1.200. Ya kalau Robusta coffee itu biasanya bisa hidup di dataran rendah. Kalau sudah Arabica itu nggak bisa hidup di dataran rendah. Oh gitu, emang kenapa tuh Pak?
Ya memang biji kopi itu ada dua jenis yang kita jenisnya. Sebenarnya kalau varian banyak ya, ada Liberica, ada segala macam ya. Kalau di Bandung tuh ada CBD, ada macam-macam. Tapi sekarang orang yang taunya adalah Robusta dan Arabica. Dan kalau bicara sejarah kopi, memang kopi pertama kali ditanam itu adalah di Ethiopia. Besarnya kopi itu mulai dari Kolombia dan semuanya sampailah dia itu besar kopi di dunia itu adalah di Brasil. Kenapa di Brasil? Karena Brasil punya ketinggian. Ada Amazon, hutan. Jadi memang kenapa bisa hidup di ketinggian yang begitu tinggi? Karena itu non pollution, kan gitu. Dan saat itu akhirnya Robusta coffee bisa ditanam di daerah-daerah yang di bawah. Artinya disitulah menjadi sebuah kopi yang tadinya ditanam di Ethiopia, besarnya di beberapa negara, terbesarnya ada di Brasil, dan pensiunnya ada di Indonesia gitu. Dan bapaknya itu jadi Jakarta ini. Makanya ada Jakarta Coffee. Jakarta Coffee kita ciptakan sebagai platform. Tadi kita berbicara tentang milenial, bagaimana milenial ini bisa menjadi seorang usahawan gitu. Jadi Jakarta Coffee memberikan peluang kepada milenial yang tidak punya modal bisa datang ke Jakarta Coffee, kita kasihkan nih 20 kilo kopi dan bisa dibawa ke rumahnya, kita ajarin bikin kopi. Kalau tidak punya mesin kopi yang dari espresso mesin dari Italia, bisa juga kita artinya direbus pakai air panas atau dengan cara cold brew tadi, dan bisa bikin susu pakai susu. Dan ini kita ajarkan. Dan mereka nggak selalu memakai nama Jakarta Coffee. Bisa dengan brandnya sendiri. Iya, bisa dengan brandnya sendiri. Misalnya brandnya Pasar Jaya punya beberapa varian kopi, misalnya kan gitu. Itu tidak harus Jakarta Coffee, karena Jakarta Coffee sebenarnya platform untuk menciptakan milenial menjadi pengusaha gitu. Jadi buat para yang nonton nih, para listenersnya Tamrin 10, kalau misalnya mau belajar brewing coffee itu bisa langsung ke Tamrin 10 ya Pak? Secara gratis. Gratis, itu nanti langsung ketemu aja dengan sama karyawan-karyawannya Pak Ari juga. Bisa ya Pak Ari. Kita sebenarnya Jakarta Coffee tidak mengatakan karyawan, kita partnership ya. Partnership. Jadi semua ini kita jadikan partner untuk Jakarta Coffee, menjadi seorang brewing coffee, menjadi seorang latte art coffee, kan semuanya ya, dan belajar roasting. Kalau ingin meningkatkan sebuah keahlian dalam kopi, biasanya kita undang ke workshop kita. Kita ada di Ancol, ada workshop untuk mulai dari proses menerima panen biji kopi dari beberapa daerah, diterima di workshop kami. Setelah itu diolah di sana, di roasting menjadi proses, dan akhirnya kita buka di beberapa outlet gitu. Bahkan banyak juga di beberapa hotel gitu ya. Kafe-kafe memesan green bean atau roasted bean dari kami gitu. Paling tidak kalau di hotel itu ada Jakarta Coffee, tamu-tamu asing pun melihat bahwa Jakarta itu punya kopi. Walaupun sebenarnya kebun kopinya nggak ada. Tetapi paling tidak kita membranding Jakarta. Betul. Jadi kalau cinta Jakarta, mestinya cinta juga minum Jakarta Coffee gitu. Nah, itu berarti itu kan dari proses pembelajaran di brewingnya ya, Pak. Untuk segi bisnisnya itu apakah diajarkan juga atau enggak, Pak? Pasti kita ajarkan. Karena kalau kita mentoring seorang mahasiswa ini yang nantinya akan menjadi kemandirian, ya menjadi pengusaha, itu harus kita kasihkan metode pembelajaran yang maksimal, A to Z-nya. Contohnya seperti saya katakan tadi gitu loh. Mulai dari kebun dikirim ke workshop kita, ya, sampai ke processing, sampai ke cangkir. Makanya kita sebut dari kebun sampai ke cangkir tadi prosesnya seperti apa. Contohnya kalau kita bicara dari green bean saja, dari kebun kita dari petani beli cuma 18.000. Begitu kita proses jadi roasting di pasaran ya, kita bicara dijual 230.000. Begitu nyampe di cangkir atau di cup atau di botol, itu bisa menjadi 87 cup. Artinya kalau kita jual 15.000 kali 87 cup, kurang lebihnya 1.300.000. Jadi besar sekali sebenarnya kan di situ. Nah, di situ akhirnya memotivasi kepada kaum milenial untuk, kalau gitu saya tidak harus jadi PNS. Kalau gitu saya harus tidak jadi ABC, saya harus jadi kemandirian ekonomi. Makanya kita ciptakan ekonomi kreatif gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kan dari pemerintah pusat atau dari Pemprov DKI ada bantuan dari kepada UMKM, binaan-binaan yang ada di Tamrin 10 sini. Artinya kan mungkin sebelah kita jualan di situ misal kue atau jualan nasi gitu ya. Tapi kan di rumah juga bisa melakukan jual kopi juga setelah kenal sama kita, belajar bersama-sama. Makanya kita ada sebuah kelas
gratis bagi pengunjung milenial yang ke Tamrin 10, datang aja daftar ke Jakarta Coffee, bisa belajar untuk mulai dari roasting coffee sampai ke bisnisnya coffee gitu. Tapi belajarnya nggak di sini dong ya Pak Ari ya? Di sini juga bisa? Belajar di sini kan limited ya, paling kita terima 4 orang per day-nya. Tapi kalau di Ancol kita kan memang punya workshop, punya ruang meeting, punya processing, jadi di sana bisa menampung sampai 20 orang untuk belajar kopi gitu. Iya. Nah, Pak Ari, kalau Pak Ari sendiri sehari minum kopi bisa berapa kali, Pak Ari? Kalau saya bicara minum kopi, kopi idealnya kan bagusnya itu adalah 4 kali 4 cup ya, tapi saya 12 cup. Oh, wow. Iya. Itu ada efek sampingnya nggak, Pak Ari, kalau misalnya lebih dari 4 gitu? Kalau minum kopi Jakarta Coffee, kebanyakan adalah efek ke depan. Oke. Saya tuh. Jadi tidak efek ke samping. Kalau kalau efek ke samping artinya kita ketinggalan. Kalau efek ke depan jadi kita maju terus gitu. Iya gitu. Jadi kita harus punya vision, menjadi seorang visioner anak-anak muda. Jangan punya efek samping kiri, samping kanan. Tapi efeknya ya, makanya selalu saya katakan, kalau mau jadi pengusaha sukses, kalau perlu juga handphone kalian Anda jual. Buat apa beli kacamata kuda gitu. Jadi kalau sudah beli kacamata kuda, nggak usah lihat samping kiri, samping kanan, lihat depan saja gitu. Artinya di depan itu ada kaca lebih besar dan lebih fokus untuk sukses gitu. Betul, jangan ke samping, jangan apalagi melihat ke belakang ya, Pak Ari. Jangan masa lalu gitu. Nah, Pak Ari, berarti store-nya kalau misalnya dihitung-hitung di Jakarta itu ada berapa tuh Pak Ari totalnya? Sebenarnya satu hal yang saya tertarik dengan Jakarta itu kenapa kita buat Jakarta Coffee, ada sebuah ikon Monas tadi ya. Betul. Yang kedua adalah bajai, terkenal di Jakarta kan bajai nih. Bajai transportasinya ya, bajai. Transportasi bajai, tapi bajai-bajai itu kita angkat balik gitu, menjadi bajai kuliner. Yang kita ganti namanya bukan bajai tapi adalah Mini Cooper. Mini Cooper. Ya, Mini Cooper bajai itu jualan kopi. Di dalam itu ada mesin grinder, ada mesin espresso, ada genset, ada kulkas, ada semua ya, di situ. Dan semua siapapun yang beli kopi lewat roda 3 kita Mini Cooper tadi, cupnya, botol sampahnya bisa dijual balik kepada kita Rp1.000. Oh, Rp1.000. Ya, ini sampah nih, supaya apa? Di DKI ini nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Ya. Itu mau dilihat kalau ada sampah, sampah apa nih Jakarta Coffee. Nah, jadi Jakarta Coffee memberikan kepada seluruh pelanggan kopi, baik di Tamrin 10 maupun di luar, bisa dikoleksi botol-botolnya, baik botol plastik maupun botol paper cup, itu dikembalikan kepada kita. Botol ini juga bisa ya, Pak? Betul. Itu juga bisa. Ya, ini akan sebenarnya kita sudah metodenya menggunakan botol beling tadi ya. Karena kopi itu kalau dimasukkan di botol yang di beling itu rasanya lebih enak. Karena kalau dari plastik itu rasanya jadi beda ya, Pak ya? Ada perbedaan rasa sedikit kalau disimpan terlalu lama gitu. Kopi paling enak kan banyak orang taunya kopi gitu ya. Kopi ini memang tidak ada expirednya kalau masih green bean. Ya, kalau masih green tea yang belum di roasting. Kalau sudah jadi gini? Kalau sudah di roasting, itu kopi bisa bertahan sampai 6 tahun. Tapi kalau sudah jadi bubuk kopi, itu maksimal bisa tahan 3 bulan. Tapi the best coffee ya saat kita roasting, kita tunggu 3 hari supaya tidak gassy, dan kita bikin bubuk, baru kita seduh. Namanya coffee tubruk gitu ya. Makanya nenek moyang kita sukanya dulu coffee tubruk. Dan di Jakarta Coffee juga punya coffee tubruk susu Monas gitu. Nah, di Jakarta Coffee itu yang jualnya kopi doang, Pak Ari? Atau ada cemilan-cemilan? Kan biasanya kan kalau kopi kan tadi kan Pak Ari sempat ngomong juga, kalau kopi kan ada pasti ada cemilan-cemilannya nih. Nah, itu kalau Jakarta Coffee ada. Kebetulan Jakarta Coffee kan memang fokus kepada kopi ya, varian kopi. Walaupun kita ada taro, ada green tea, tapi kita campur dengan kopi. Tapi kalau cemilan di Pasar Jaya ini kan banyak tenan-tenan yang lain. Misalnya di situ ada Bapak Kol di Manado itu jualan kue. Jadi beli kopi automatically dapat kue apam. Ya. Mungkin beli kopi dapat kue sebelah kita yang jualan. Nah, ini kita harus bisa kerjasama antara tenan satu dengan tenan yang lain. Bahkan mungkin tenan-tenan yang belum kita kenal bisa juga menawarkan produk olahannya yang berbentuk kue-kue tadi. Jakarta Coffee aku punya kue nih, misalnya kue lapis atau kue kerak telur segala macam gitu. Jadi kita bisa juga begitu ada orang datang ke outlet Jakarta Coffee minum gitu ya, artis itu. Tapi sekarang ini kita tidak menunggu customer datang ke outlet kita.
Kita kebetulan ada beberapa adik-adik dari universitas. Ini ada yang dari UIN Bandung. Oh gitu. Ya, ini halo. ada Mbak Zahra ya Mbak gitu. Zahra. Jadi termotivasi gitu. Jadi waktu itu diskus sama saya, Pak, saya butuh income dan butuh pekerjaan. Tapi hampir semua perusahaan hampir nggak mau nerima karyawan, mengurangin karyawan, iya gitu. Iya, betul. Tetapi begitu kita edukasi tentang bisnisnya, wah kalau gitu saya lebih baik milih ini, Pak. Misalnya jadi reseller tadi. Betul. Kalau Jakarta Coffee satu cup kita jual 18.000. Tetapi dia jalan di meja-meja di situ akhirnya dijual 18.000, tapi dari 18.000 dia dapat misalnya 5.000. 5.000. Ya, Iya, contoh seperti itu. iya. Itulah. Mau semakin banyak penghasilannya berarti Anda semakin harus friendly kepada Iya. customer yang duduk di area Tamrin 10 ini. Iya, Jadi iya, di situ iya. ada interaksi. Tetapi jangan lupa waktu nawarkan tetap harus pakai masker. Iya dong, Ini. betul. Biar customer juga merasa aman ya, Betul. Pak Ari. Nah, ngomongin soal masker nih kan sekarang kan lagi zamannya pandemi gini nih, Pak Ari, ya kan semuanya bisnis itu susah gitu kan. Nah, kalau dari bisnis kopi sendiri itu dampak ke Jakarta Coffee itu seperti apa sih, Pak Ari? Sebenarnya dampak pandemi COVID ini membuat Jakarta Coffee lebih cerdas. Oke. Jadi tidak menjadi dalam memikirkan strategi, ya. Dalam sebuah income juga kita semakin cerdas. Kenapa lebih cerdas itu? Kita nggak boleh dengan adanya COVID ini terus kita jadi lemah, terus kita jadi nggak bisa jualan kan itu. Betul. Makanya tadi saya ciptakan mahasiswa ini bisa menjadi reseller di luar. Terus mereka juga bisa usaha di situ. Karena apa? Anak muda sekarang itu, milenial sekarang itu dia jago gadget semua itu. Betul. Kalau betul. bicara 4.0 mereka udah laju, udah di atas di depan kita gitu ya. Digital marketing sudah hebat. Maka di sini kita rangkul sebagai partner-partner kita. Oke. Makanya kita sebut tadi bukan karyawan tapi adalah partner bisnis di Jakarta Coffee gitu. Sehingga mereka di situ bisa accessible dengan digital marketing mereka dan mereka mendapat income yang dari sana. Jadi sebenarnya di situ gitu loh. Dan mudah-mudahan nanti begitu orang itu masuk di Tamrin 10, begitu masuk aja langsung ada sebuah barcode plek gitu kan. Iya, betul. Keluar gitu. What's happening Tamrin 10 gitu. Iya. Nah, harapan dari Pak Ari sendiri nih dari Jakarta Coffee nih kedepannya untuk Tamrin 10 deh, untuk Tamrin 10 nih harapannya tuh seperti apa, Pak Ari? Harapan saya yang paling penting gitu di Jakarta ini kan sudah menjadi sebuah capital city, turis destinasi. Kalau orang mau ke Bali, mau ke Jawa Timur, pasti semua turis tuh landingnya maunya ke Jakarta. Ya. Okay. Tapi kalau belum pulang bawa oleh-oleh Jakarta Coffee di Tamrin 10, Betul. akhirnya belum sampai ke Jakarta. Ini harapan kami ya. Iya, Bahkan juga kita ciptakan namanya office coffee gitu ya. Jadi office coffee ini apa? Jadi semua pekerja-pekerja office di bank-bank di sekitar Jakarta itu sebenarnya kan mereka juga bisa kontak ke Tamrin 10, kita delivery coffee. Iya, benar. Artinya waktunya juga tidak terbuang. Iya, kayaknya kita juga udah ada order online ya, Pak Ari. Seperti itu. Jadi harapan kami semua kepada pengusaha-pengusaha kopi, baik teman-teman yang lagi ingin belajar, jangan menyerah karena situasi COVID seperti ini. Jadikanlah sebuah COVID ini untuk meningkatkan diri kita, kreativitas menjadi ketahanan ekonomi. Gitu. Oke deh, Pak Ari. Nah, pesan terakhir dari dari kita adalah yang mau belajar bisnis, yang mau belajar bikin kopi jadi barista itu bisa langsung ke Tamrin 10, langsung ke tenan Jakarta Coffee. Nomor berapa Pak tenannya? 32. Nomor 32 namanya Jakarta Coffee. Nanti kalian bisa langsung belajar langsung hubungi bisnis partnernya Pak Ari juga bisa gitu ya. Oke deh kalau gitu Pak Ari, terima kasih ya. Sama-sama, saya terima kasih. Untuk waktunya terima kasih. Kasih. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.